بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Ya majmu'an rahimani wa rahmatullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat yang paling agung, kita masih tetap diberikan iman di dalam syariat Islam, diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan kewajiban jemaah Jumat di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat menjadi amalan shalihah maqbulan mardiyan amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diambil menjadi bagian umat baginda Muhammad dan di hari kiamat mendapatkan syafaat amin ya rabbal alamin. Saya selaku khatib bersama diri pribadi juga para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin biqadri mastata'tu sesuai tingkat kadar maksimal masing-masing untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lantaran ketakwaan itulah yang menghantarkan kita mendapatkan keselamatan kebahagiaan di dunia, lebih terpenting lagi keselamatan dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, seiring kita sudah memasuki di bulan Syawal, di pertengahan bulan Syawal, kita sudah laksanakan proses belajar madrasah bulan Ramadan yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita dicetak menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan adalah awal proses untuk mencetak kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan akhir. Artinya apa? Apa yang kita bisa lakukan di luar Ramadan, aktivitas ibadah-ibadah yang bisa di luar Ramadan, yang bisa kita teruskan di luar Ramadan, apa yang telah kebaikan yang kita pernah lakukan istiqomahkan di bulan Ramadan, tapi itu bisa dilakukan di luar Ramadan, seperti membaca Al-Quran, tadarus, kajian-kajian ilmu, dan hal-hal yang lain yang bisa kita teruskan istiqomahkan di luar Ramadan di bulan Syawal ini. Maka kita harusnya juga harus kontinu kita istiqomahkan, karena bagaimanapun amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal, utama-utamanya amal adalah amal yang dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, secara rutin, walaupun amal itu tidak banyak. Wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Akan tetapi kalau dilakukan secara kontinu, itu lebih dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bukan seperti yang disabdi dalam pepatah Arab, bisal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk komunitas kaum, seburuk-buruk kelompok adalah ketika dia hanya mau beribadah ketika di bulan Ramadan saja, hanya beribadah spontanitas saja di bulan Ramadan. Tapi setelah itu justru malah degradasi, penurunan amal aktivitas di selain bulan Ramadan. Ini jangan sampai. Kita harus berupaya di bulan Syawal ini yang artinya adalah bulan peningkatan amal,
kita usahakan lebih kita tingkatkan amaliyah kita, ibadah kita, terutama menjaga sholat berjamaah, menghadiri kajian-kajian ilmu. Ini luar biasa pahalanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan apa yang menjadi tradisi dalam lingkungan kita, khususnya di Indonesia, khususnya di lingkungan kita, tradisi silaturahmi ini bukan saja tradisi, akan tetapi ini mempunyai nilai-nilai substansi dalam agama. Karena bagaimanapun silaturahmi ini adalah perintah dalam agama. Bahkan ketika seseorang memutus silaturahmi ini termasuk digolongkan melakukan dosa besar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maksudnya apa memahami silaturahmi yang sering kita dengar? Dalam konteks ini Imam Nawawi berpendapat bahwa silaturahmi ini menyambung yang ada yang kaitannya dengan kerabat keluarga kita. Berbuat apapun, berbuat kebaikan apapun kepada keluarga kita atau kerabat kita. Karena ini dalam sabda dalam ayat Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba ila akhir ayat. Dan sebagai beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah kepada apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wa bidil qurba, dan begitu juga berbuat baik, berbuat ihsan kepada kerabat kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum, summa bi abaikum, summa bil aqrab, summa bil aqrab." Sesungguhnya Allah berpesan kepada kalian, berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik, pertama kepada ibu-ibu kalian, yang kedua berbuat baik kepada bapak-bapak kalian, summa bil aqrab, selanjutnya kepada kerabat yang dekat, dan selanjutnya kerabat yang jauh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk menyambung silaturahmi ini banyak di beberapa ayat Al-Quran, termasuk yang disebut dalam ayat surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian selalu minta, berdoa kepada Allah, wal arham, dan jagalah silaturahim. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man habba yusal rizqahu wa yusal fi asari falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin diberikan barokah rizkinya, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketetaatan yang pahalanya dipercepat oleh Allah, inna ajala ta'at, sesungguhnya taat yang pahalanya langsung dibayar oleh Allah adalah termasuk silaturahim. Walau kana fujjara, walaupun orang itu tidak baik, akan tetapi dia tetap menyambung silaturahim, tetap akan diberikan pahala, akan diberikan sawab dari apa yang dilakukan, yaitu menyambung silaturahim. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang sudah memutus silaturahim, memutus hubungan dengan kerabat keluarga, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu 'adzabahu fid dunya ma'a ma yadkhulu fil akhirah." Tidak ada dosa besar yang akibatnya, yang hukumannya dipercepat oleh Allah di dunia, langsung dibayar cash oleh Allah di dunia, untar langsung dibayar di dunia, tapi juga dia nanti di akhirat akan diberikan hukuman juga, sanksi juga atas apa yang diperbuatnya, kecuali dua hal, yaitu qati'ur rahmi, yaitu memutus silaturahim, wal baghi, dan melakukan kezaliman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan silaturahmi, berbuat baik kepada keluarga kerabat kita, maka apa yang kita dapatkan pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadis,
Ketika kita melakukan ketaatan, maka hakikatnya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ridho dari orang tua. Apalagi kita masih bersama orang tua, maka kita berkewajiban untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, yang luar biasa pahalanya, yaitu idkhalus surur, membahagiakan kepada orang lain, membahagiakan kepada keluarga kita. Alangkah bahagianya ketika kita mengunjungi, saling mengunjungi di antara keluarga, yang nantinya bisa menjadi silaturahim yang akhirnya nanti menimbulkan rasa mahabbah, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi di antara satu dan keluarganya. Dari keluarga kecil bisa mengenal keluarga yang lebih besar, itulah tujuan dari silaturahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat? Apa yang aku bisa buktikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua sudah tidak bersama kami, sudah mendahului kami, sudah wafat?" Maka Rasulullah memberikan satu sabda, "Al-birru ba'da wafatihima," berbakti pada orang tua setelah meninggalnya orang tua. Yang pertama adalah doa wal istighfar, mendoakan kepada orang tua dan memintakan ampun kepada orang tua. Yang kedua, wa ikrami shadiqihima, dan menyambung atau memuliakan teman karib orang tua. Tentu orang tua pasti di dunia ketika masih hidup ada teman-teman karibnya, orang-orang dekat dengan orang tua kita, maka tidak ada salahnya kita harusnya menyambung silaturahmi dengan mereka. Yang ketiga, berwasilah laki-laki menyambung silaturahim yang ada kaitannya dengan kedua orang tua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ketika kita masih bersamai kedua orang tua atau salah satu orang tua, maka bagaimana kita bisa berusaha membahagiakan dalam artian yang luas itu, entah itu bahagia secara materi atau non materi. Kita berusaha untuk bagaimana menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua, karena itu jalur yang paling mudah, jalur yang paling enak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah membahagiakan kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita masih bersamai salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tua kita, orang tua masih sepuh, kita tidak bisa membahagiakan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Radiba al-rajuli adluka al kibari falam yadkhula al-jannah." Sungguh celaka ada seseorang yang dia dibersamai bersama orang tua, masih bersama orang tua, artinya masih didampingi orang tua, masih hidup orang tuanya, atau salah satu orang tuanya. Ketika orang tuanya itu ketika waktu sudah tua, akan tetapi tidak menjadikannya anak itu menjadi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya kita penting untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, dan menjalin silaturahim. Tentunya yang pertama adalah kepada karib kita, kerabat kita, setelah itu kepada tetangga kita, sebab setelah itu kepada sesama kita. Karena bagaimanapun hak adami itu harus istihlal, minta halal, minta saling maaf di antara satu dengan yang lain. Semoga dengan momen Lebaran ini kita bisa menjalin silaturahim dan memupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa dan saudara. Semoga kita diberikan keimanan, ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, bisa menjumpai di Ramadan yang akan datang dan Ramadan yang akan selanjutnya. Demikian, semoga beliau memberikan motivasi kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maqtas syaratain min nadhuri ma'udud min khabar ya ayyuhal rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi taqwallah ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at wa huduril jumu'ati wal jama'at wa alamu Allah amarakum bada fi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa izzil islam wal muslimin. Allahumma shalli islam wal muslimin. Allahumma sallim wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat fi jami'il buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wa ila khizaya wa la maftunin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi ya muhin ya rahim ya wadud aghdina bi halalika al-harami wa aghdina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara warhamhum kama rabbayana shighara warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziza ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.